Lalu seperti apa kondisi terkini banjir yang terjadi di Musi Banyuasin, lalu seperti apa update dan progresnya, dan bagaimana penanggulangan dan penanganan bencana di sana? Saat ini kita telah tersambung bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat Bencana BPBD Sumatera Selatan. Ada Pak Sudirman melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Dirman. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Pak Dirman, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Dirman, tadi paket berita sudah kita sajikan dan disaksikan bersama tadi banjir hingga 1 meter. Kalau untuk update terkininya, Pak, saat ini kondisi banjir untuk di lokasi Musi Banyuasin, yang kami dengar ada 6 desa yang terdampak. Seperti apa, Pak? Jadi dapat saya sampaikan untuk update kejadian banjir yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Kecamatan Sungai Keru, Desa Kertajaya. Saat ini sudah mengalami penurunan debit air, sudah surut. Ada sebagian masyarakat telah membersihkan tempat tinggal mereka. Tapi yakinlah bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin telah mendirikan posko yang selalu ada di situ untuk memantau, menolong, mengkaji masyarakat yang terdampak akan bencana banjir itu sendiri. Sendiri. Baik, Pak Dirman, Kecamatan Sungai Keruh itu, Pak, ya. Artinya saat ini posisinya sudah surut, tidak ada banjir sama sekali Ya, maksudnya, Pak. surut tapi masih ada genangan. Masih Surut ada tapi gak? masih ada genangan, tapi tidak setinggi yang di hari Jumat ya, tanggal 17 Januari memang Baik, sampai dengan ketinggiannya debit airnya sampai 1 meter. baik. Nah, saat ini sudah bervariasi. Tidak ada yang sudah surut betul, tinggal ada beberapa warga Baik. masyarakat yang coba membersihkan tempat lingkungan Pak Dirman, rumah tempat tinggal sebelum mereka. baik Pak Dirman, maaf saya potong. Sebelum terjadinya surut, artinya bencana banjir di sana cukup besar. Untuk warga-warga yang terdampak banjir, Pak, apakah memang dievakuasi, mengungsi ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD atau seperti apa, Pak Dirman? Jadi begitu kejadian, kita BPBD Kabupaten inventarisasi kedalaman air dulu. Kedalaman air sudah mendata rumah warga yang terdampak, berapa rumah, berapa kakak dan warga yang terdampak, mencari lokasi tertinggi untuk membangun tenda. Jadi saat ini memang BPBD Kabupaten telah mendirikan posko di Desa Kertajaya. Masyarakat yang terdampak banjir di hari Jumat yang lalu, mereka tidak mengungsi, tapi tinggal di tempat keluarganya. Karena di rata-rata di Sungai Kru itu rumahnya kan ada panggung, Oke. ada yang lantai bawah dan atas. Mereka masyarakat masih tinggal di rumahnya masing-masing dan juga ada juga masyarakat tinggal di tempat keluarga yang terdekat. Artinya tidak harus Gitu. mengungsi begitu ya, masih bisa mereka Tidak, tidak. ya, relokasi ke rumah keluarganya ya yang memang lebih tinggi. Hmm. Tapi kalau dari Jumat berarti udah beberapa hari, Pak, ya, dari beberapa hari yang lalu. Untuk bala bantuan sendiri, Pak, Hmm. sudah berdatangan ke sana untuk mereka yang terdampak banjir, Pak? Jadi bantuan itu memang kalau provinsi kita di awal musim kita sudah bantu berupa logistik, ada beberapa ratus di awal musim ya. Di awal musim penghujan kita sudah mendrop logistik ke BPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Ada juga kita berupa peralatan. Peralatan itu kita bantu juga itu berupa perahu, perahu karet dan perahu fiber. Satu unit perahu karet, satu unit perahu fiber. Nah, ketepatan BPBD Kabupaten juga mereka juga ada perahu logistik. Jadi kita berkolaborasi untuk membantu menyiapkan apabila terjadi bencana Baik. banjir tersebut. Ah, Baik, Pak Dirma, kita cukup senang begitu ya, sigap sigap siagaan begitu ya dari pihak BPBD yang sudah cukup sigap membantu sehingga tidak ada korban jiwa ya di sana dan tentunya hanya kerugian material. Tapi kalau kita melihat, Pak, untuk bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Selatan, kan kita ketahui bahwa BMKG juga memprediksi masih akan terjadi cuaca ekstrim gitu, Pak, ya, hingga beberapa minggu ke depan. Untuk Mari ke dari depan. pihak Ya, BPBD betul. Sumsel sendiri sudah melakukan mapping atau pemetaan, Pak. Kira-kira di wilayah mana saja ini yang dikhawatirkan atau diprediksi akan terjadi bencana hidrometeorologi dan tentunya harus diantisipasi dari sekarang.
Jadi daerah yang berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, memang daerah-daerah dataran rendah ataupun daerah-daerah yang dialiri Sungai Musi. Nah, itu memang daerah rawan akan banjir, baik itu banjir bandang ataupun banjir yang diakibatkan oleh intensitas hujan dengan durasi yang cukup tinggi. Nah, salah satunya memang di hari Jumat yang lalu terjadi banjir lah di Kecamatan Sungai Sungai Keru. Keru, Desa Kertajaya di Musi Banyuasin. Nah, memang sebelum di Musi Banyuasin ada juga terjadi ini bencana banjir juga di daerah kota Prabumbuli di Desa Payuputan. Itu juga sudah surut. Nah, itu kita bersama-sama, baik itu dari TNI, dari BPBD, TNI Polri, ataupun masyarakat itu sendiri berjibaku membantu apabila terjadi yang saat ini terjadi di Musi Banyuasin. Contoh kita bersama-sama membantu mengevakuasi, mendata kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, saya garis bawahi. Tadi Pak Dirman mengatakan bahwa harus ada yang namanya ini untuk antisipasi sedari dini, begitu Pak ya. Tapi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa banyak sekali, hampir semua wilayah di Sumatera Selatan tentunya dialiri Sungai Musi, Pak. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa semua yang dialiri Sungai Musi berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi ini. Nah, artinya apa nih? Untuk masyarakatnya sendiri harus mengantisipasinya seperti apa untuk tindakan preventifnya, Pak Jadi Dirman? untuk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, selalu waspada, mengingat peringatan dini yang disampaikan BMKG. Apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, masyarakat sudah tahu apa yang terjadi dampak. Pasti akan terjadi namanya banjir, bandang, ataupun luapan air sungai. Makanya masyarakat sudah siap. Begitu ada bencana, hujan dengan intensitas tinggi, mereka sudah apa yang akan dilakukan sudah siap dan tidak lagi namanya tidak ada nol ilmu. Jadi orang tuh apa sudah siap menghadapinya. Jadi yang kita tanggulangi sekarang ini itu kan dampak yang terjadi itu sendiri, banjir itu. Jangan sampai banjir yang terjadi ataupun genangan yang terjadi itu mengakibatkan korban jiwa, kerugian yang lainnya. Baik. Kalau banjir di musim penghujan pasti akan terjadi, namanya puncak musim penghujan. Tapi dampak yang kepada warga masyarakat itu yang kita kurangi, Baik, kalau selain tanggulangi banjir, Pak, untuk bersama. berpotensi terjadi tanah longsor juga akan ada, Pak, prediksinya Jadi kalau BPBD. untuk oh ya, kalau karena ini ya, kalau tanah longsor itu identiknya kepada dataran tinggi. Nah, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, perbukitan, contoh, itu di daerah Muara Pagar Enim, Tanjung alam. Enim itu ya, Kecamatan Tanjung Enim, Pagaralam, Lahat, Oku Selatan itu daerah rawan akan longsor. Mungkin teman-teman beberapa waktu yang lalu ada terjadi longsor yang menutupi akses jalan di daerah di Semendo, daerah Tanjung Inim. Itu begitu dapat informasi masyarakat, baik itu BPBD mendata, TNI Polri langsung kita ke lokasi, bekerja sama dengan PU yang memiliki arah berat, langsung hari itu juga kita turun, teman-teman turun BPBD Kabupaten langsung membuka akses itu. Jadi perjalanan masyarakat antara desa itu langsung bisa tidak terhambat lagi untuk Baik. mobilisasi teman-teman dari satu desa ke desa lainnya. Karena itu akses penghubung antar kecamatan dan desa yang ada di Muara Enim. Baik, Pak Dirman, ini artinya semua berpotensi terjadinya bencana, Pak ya. Dataran tinggi berpotensi terjadinya longsor, dataran rendah berpotensi terjadinya banjir, begitu Pak ya. Artinya semua di Sumatera Ya, Selatan nah, harus bersiap, begitu ya. Nah, untuk kesiapsiagaan dari personil Bapak sendiri, dari BPBD Sumatera Selatan dan juga BPBD di Kabupaten Kota Sumsel ini, seperti apa Pak kesiapan personilnya dan logistiknya bagaimana? Apakah memang sudah siap semua alat-alat? Seperti perahu karet misalnya kalau terjadi banjir dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share, Pak. Apa aja yang sudah disiapkan? jadi ini, jadi persiapan kita di awal dapat saya sampaikan, BPBD Provinsi Sumatera Selatan di November yang lalu kita sudah menggelar simulasi personil peralatan menghadapi puncak musim penghujan ya. Di musim penghujan yaitu banjir, longsor yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dibarengi juga dengan kabupaten yang lain. Itu salah satu upaya ataupun mitigasi kita awal. Nah, setelah itu kita juga
meningkatkan kapasitas personil peralatan yang ada di baik itu di provinsi, Satgas kita bekalkan, bekal ke kemampuan, cara pengoperasian alat, peralatan ataupun ketersediaan logistik yang kita sampaikan. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa berdasarkan ini kita juga dari Provinsi Sumatera Selatan melalui dana yang ada di kita, anggaran dari provinsi, kita telah membantu memplotting beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, 17 kabupaten kota, membantu berupa perahu karet satu unit, perahu fiber satu unit di beberapa kabupaten, 17 kabupaten kota, kecuali Kota Palembang, karena Kota Palembang ketepatan saat ini masih belum berdirinya BPBD, maka kita provinsi yang langsung backup berdasarkan laporan dari nanti apabila terjadi dari kecamatan ke kepala BPBD, kita akan turun langsung ke lapangan. Oh, berarti hanya Jadi Kota untuk Palembang, Pak. ketersediaan logistik saat Yang ini, Pak, mohon maaf saya ya, potong, Pak Dirman. Saya kalau baru untuk tahu. Kota Palembang saat ini, Ya, hanya Kota Palembang yang tidak memiliki jadi BPBD. ya, yang belum memiliki BPBD ini Kota Palembang. Sebenarnya BPBD Kota Palembang di tahunnya 4 tahun lalu ada BPBD, tapi dia masih bergabung dengan Damkar Kota Palembang. Nah, setelah ada nomenklatur baru, makanya sekarang BPBD tidak ada lagi BPBD Kota Palembang, maka jadi dari Badan Pemadam Kebakaran Kota Palembang berubah jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Oh, Nah, baik. Berubah informasinya nomenklatur ya. sempat ya nomenklaturnya berubah di tahun 2016, jadi berubah jadi dinas. Jadi otomatis kalau dia dinas itu dibawa langsung ke Kemendagri ya, Kemendagri. Nah, untuk tahun 2025 ini informasi dari teman-teman di Damkar juga akan dibentuk, segera akan dibentuk BPBD Kota Palembang yang berdiri sendiri, tidak gabung dengan Damkar. Itu salah satu koordinasi kita. Apabila terbentuk BPBD, koordinasi kita lebih lebih enak dan lebih lengkap. Maksudnya gini, begitu informasi, kita dapat informasi data, kita langsung dari BPBD Kota Palembang. Jangan saat Baik, ini kita kadang data yang kita sampaikan masih belum real kadang di lapangan baik. itu. Nah, Oke, makanya kita sejauh ini kadang turun langsung ke BPBD. baik. Jadi artinya sejauh ini 4 tahun terakhir walaupun tidak ada BPBD masih bisa tercover ya oleh BPBD Sumsel ya di Kota Palembang ya, Pak Dirman. Bisa, Nah, bisa, baik. bisa. Kalau untuk koordinasinya dengan BPBD yang ada di daerah ya, tupoksinya seperti apa, Pak? Apakah memang menunggu bencana itu benar-benar sudah bencana yang besar sekali, baru BPBD Sumsel akan terjun ke sana atau seperti apa, Pak? Mungkin masyarakat pengen tahu. Jadi gini, begitu ada informasi laporan kejadian bencana di level kabupaten, BPBD kabupaten, dapat informasi laporan kejadian, kita langsung turun. Kita langsung turun berdasarkan data yang di input, yang disampaikan oleh BPBD kabupaten kota. Kita langsung turun, nah, kita juga akan apa yang dibutuhkan di saat itu juga kita akan bantu, itu baik itu sembako, dan kita juga akan membawa kalau memang itu banjirnya berdampaknya seperti musim Banyuasin kemarin tinggi, membutuhkan bantuan dari provinsi, kita akan segera langsung ke kabupaten tersebut. Jadi Baik, baik. koordinasinya kita berdasarkan laporan kejadian yang disampaikan melalui grup Pusdalop BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kita ada grup tersendiri. Begitu dapat informasi Baik. dari lapor kejadian dari BPBD Kabupaten, kita akan segera Ya, mensurvei dan ini langsung ke lokasi. baik Pak Bila Dirman. ini ya diperlukan langsung. Itu internal ya Pak ya. Kalau untuk eksternal Pak, untuk kita masyarakat yang ingin menyampaikan atau melaporkan jika terjadinya banjir, mungkin tidak ada BPBD di sana atau anggotanya, untuk biar lebih cepat ditanggulangi, melapornya kemana Pak? Ada hotline service-nya atau Um, ada kemana harusnya? jadi, jadi kalau untuk hotline service-nya belum ada karena BNPB belum baru rencana di tahun ini call center kita di 117 rencananya baru belum belum aktif betul. Nah, tapi kalau Sementara? terjadinya nama bencana, baik itu bencana banjir dan lain-lain longsor, silakan lapor melalui kalau di level paling terendah desa, kepala desa lapor langsung ke tingkat kecamatan, dari kecamatan akan lapor ke kepala BPBD yang ada Oke, di kabupaten. Itu baik oke. Kabupaten Musi Banyuasin. Baik. Contoh seperti yang terjadi di Musi Banyuasin,
itu dari Kades, camat langsung ke Kepala BPBD Kabupaten Musi Baik, Banyuasin baik berdasarkan Pak Dirman. laporan baru tembusan ke beliaunya. Ya. Artinya perangkatnya sudah tahu lah Pak ya, apa yang harus mereka lakukan ya jika mereka mendapatkan tempatnya memang terdapat bencana. Namun Pak Dirman, kalau kita ketahui juga Pak ya, ini kalau untuk bencana ini kan tentunya kita mengharapkan tidak terjadi. Tapi tadi Bapak mengatakan berapa kali di puncak musim penghujan. Puncaknya memang kalau diprediksi kapan Pak? Di Sumsel. Kalau puncak berdasarkan informasi dari BMKG, awal di musim kemarin kan November, Desember, Januari. Nah, tapi ada Meleset, perubahan lagi, mundur. kayaknya ya sampai dengan Februari ini puncak dari musim penghujan. Dan Nah, di Maret akan turun, tapi masih ada potensi hujan yang turun. baik, artinya di bulan Jadi puasa, kita, di bulan Ramadan juga harus diantisipasi ya. Siap-siap akan ada masih ya, tetap hujan ya. jadi kita ini selalu berkoordinasi dengan BMKG karena yang rilis tentang cuaca, kondisi cuaca baik di Sumatera Selatan, kabupaten kota itu saat ini memang berdasarkan informasi yang kita dapat dari BMKG Sumatera Selatan. Jadi Baik, untuk prediksi di mana hujan, kapan hujan itu kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari BMKG. Tidak baik, putus-putusnya juga. Nah, untuk teman-teman juga masyarakat kalau untuk melihat informasi data cuaca, kondisi cuaca di Kota Palembang dan kabupaten lain itu silakan ada di apa di media sosial ada itu, di media sosial grup ataupun di saluran-saluran radio mungkin waktu kendaraan buka channel-channel uh, radio itu pasti ada baik. disampaikan Dan perakiraan cuaca update terus di ya Pak Sumatera ya. Selatan. Dan update terus di Update terus. sana ya. Baik. Pak Setiap Dirman, 1 jam itu bisa update. baik. Sayang sekali durasi kita terbatas, Pak Dirman. Terakhir mungkin bisa memberikan himbauan sekali lagi Pak untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Bapak mewakili BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk menyampaikan bagaimana yang harusnya kita lakukan saat memang untuk mencegah terjadinya bencana, dan jika terjadi bencana apa yang harusnya dilakukan. Silakan Pak. Jadi imbauan kepada masyarakat, terutama di Sumatera Selatan, di mana saat ini memang kita Sumatera Selatan memasuki puncak di musim penghujan berdasarkan informasi dari BMKG. Jadi himbauan pertama, satu waspada dan siaga. Maksudnya selalu waspada dan siaga terhadap peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Yang kedua, ikuti instruksi pihak berwenang. Maksudnya patuhi pihak berwenang dan di saat bencana terjadi. Yang ketiga, jaga kebersihan. Maksudnya jaga kebersihan, terutama jaga kebersihan di seputar lingkungan rumah kita, yaitu berupa saluran air dan lain-lain. Yang keempat, siapkan barang bawaan. Maksudnya apa? Siapkan barang bawaan penting seperti makanan, air minum, dan obatan apabila terjadi namanya bencana. Itu. Yang kelima, lindungi anak dan lansia. Karena prioritaskan keselamatan anak dan lansia. Yang keenam, berbagai informasi. Berbagai informasi maksudnya peringatan dini apabila disampaikan bahwa akan turun hujan, Baik. sampaikan ke tetangga terdekat. Yang ke selanjutnya, Masih banyak ya patuhi Pak. protokol kesehatan, jaga kesehatan. Patuhi ya protokol kesehatan. Baik, baik. Terima kasih. Jadi kepada masyarakat, ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang dan sudah berbagi informasi dan memberikan pencerahan ya kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan saat menghadapi bencana. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali Pak Sudirman. Terima kasih.